Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2961. Jadi kenapa jika mereka kuat? Sang putri keempat menunjukkan ekspresi bengis saat ini. Aku sudah memastikan bahwa pertahanan Mendy Zimmer adalah yang terlemah. Dan selain kita, ada juga orang lain yang berencana untuk mengejarnya. Bagaimana mungkin kita gagal jika begitu? Tidak mungkin. Para ksatria meja bundar adalah pasukan elit dari ksatria Templar. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan setara 1.000 orang. Mereka adalah King of Arms terbaik. Bagaimana mereka bisa gagal? Menjatuhkan Mendy seharusnya mudah. Nada suara sang putri keempat dipenuhi amarah yang tak terkendali. Hubungi mereka lagi. Katakan bahwa aku ingin melihat Mendy, hidup atau mati. Jika mereka masih tidak memberiku informasi baru, aku akan tunjukkan kemarahanku. Sekretarisnya mengangguk sebelum segera melakukan panggilan. Setelah beberapa kali menelepon, ekspresi wajahnya menjadi muram saat ia berjalan hati-hati ke sisi sang putri keempat. Kami mendapat kabar, putri. Misi gagal. Para ksatria Templar semuanya dimusnahkan. Ksatria utama dari meja bundar tewas setelah ditusuk. Kepolisian Mordu sedang menyelidiki identitas mereka. Mereka memang tampak bersih saat memasuki perbatasan, tapi tak lama lagi, jejak mereka bisa ditelusuri kembali kepada kita. Kita harus bertindak sekarang. Jika tidak, seluruh dunia akan tahu bahwa Andalah yang merencanakan ini. Akan sulit bagi Anda untuk naik pangkat di masa depan. Lagi pula, tidak ada yang berani melawan negara kuat dari timur jauh. Bahkan Amerika pun hanya berani memprovokasi lewat Island Nation. Jika publik tahu bahwa kekaisaran bertanggung jawab atas serangan teroris di kota internasional seperti Mordu, kita akan dimusnahkan begitu Kementerian Luar Negeri negara H mengutuk kita. Sekretaris itu takut sang putri keempat akan menyerang, namun ia tetap harus mengingatkannya akan hal-hal tersebut. Tidak akan ada jalan kembali jika sesuatu berjalan sangat buruk. Klang! Cangkir sang putri keempat jatuh ke lantai. Teh tercecer kemana-mana, namun ia tampak tak peduli. Mereka semua mati. Gumamnya pada diri sendiri. Kami belum tahu siapa pelakunya, tapi semua itu benar. Jawab sang sekretaris dengan tenang. Menurut saya, kita sebaiknya menyalahkan Tuan Muda Leo atas semua ini. Dia telah. Plak. Sang putri keempat menamparkan wajah sekretaris dengan ekspresi dingin. Tutup mulutmu. Sekarang bukan waktunya untuk menyalahkan siapapun. Kau ingin orang-orangku dikorbankan untukku. Kau gila. Aku mencoba menculik Mendy, hanya untuk menyelamatkannya. Dan sekarang kau menyuruhku menjadikannya kambing hitam. Kau ingin melihatnya mati di tangan bajingan bernama Harvey itu. Kau pikir kau bisa menggantikan Jason Leo setelah itu? Apa kau bahkan layak? Sang putri keempat menatap dengan dingin sambil menggertakkan gigi. Hubungi semua ksatria dan mata-mata yang tersisa. Katakan pada mereka untuk mengerahkan semua orang. Aku tidak bisa bersabar lebih lama lagi. Kita akan menghancurkan Mordu Casino Palace. Jika aku tak bisa menyelamatkan orang-orangku, aku akan menyeret Harvey bersamaku. Bab 2962. Kita harus bersabar untuk meraih hal-hal besar, putri. Anda yang mengajarkan hal itu kepada kami. Tolong, jangan lakukan sesuatu yang gegabah. Teriak sekretaris sambil menutupi wajahnya. Plak. Putri keempat menamparkan wajah sekretarisnya dengan punggung telapak tangannya, lalu berteriak dingin. Kau pikir aku membutuhkanmu untuk mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Kirimkan berita sekarang juga. Kalau kau terlambat sedikit saja, akan kuumpankan kau pada ikan. Sekretaris itu terhuyung-huyung keluar saat suara mesin keras terdengar dari luar villa. Tak lama kemudian, terdengar suara mobil menabrak gerbang baja. Villa itu pun langsung menjadi kacau. Para penjaga segera bergegas menuju gerbang depan. Sialan! Apakah mereka tidak tahu tempat apa ini? Berani-beraninya mereka melakukan ini di tempat putri keempat.
Mereka pasti sudah bosan hidup. Putri keempat terdiam sejenak sebelum akhirnya berdiri dengan marah. Setelah mengambil senjata api yang indah dari atas meja, ia berkata dengan suara dingin. Apa itu si bajingan Harvey? Kalau iya, bunuh dia di depan mataku. Aku ingin bajingan itu mati. Putri keempat sangat marah. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia terus dimanfaatkan oleh Harvey. Akhirnya ia berhasil mengerahkan ksatria meja bundar, tapi Harvey membunuh mereka semua. Ini tidak bisa dimaafkan. Ia kini siap untuk berperang habis-habisan. Para penjaga pun segera mengacungkan senjata mereka, siap menarik pelatuk kapan saja. Situasinya sangat tegang. Ini gawat, Putri keempat. Itu bukan Harvey. Seorang anggota ksatria Templar datang berlari dengan wajah tegang. Orang-orang dari kekaisaran telah tiba. Markis Dunkirk dari Kementerian Dalam Negeri datang. Keluarga kerajaan. Kementerian Dalam Negeri. Markis Dunkirk. Putri keempat terdiam setelah mendengar laporan bawahannya. Seorang markis biasa berani datang dan pamer di hadapan seorang putri. Apakah ia ingin mencari masalah? Atau sekadar unjuk kekuatan? Wajah putri keempat seketika menjadi lebih suram. Karena Kementerian Dalam Negeri membawahi keluarga kerajaan kekaisaran, maka ia tak punya pilihan selain memimpin langsung keluar bersama pasukannya. Tak lama kemudian, mereka tiba di ruang keluarga. Puluhan orang berjubah ksatria merah berdiri di sana. Di tengah-tengah kelompok itu, tampak seorang pria tinggi berambut pirang mengenakan tuxedo. Putri keempat langsung mengenali pria itu. Ia adalah orang nomor 2 di Kementerian Dalam Negeri, Markis Dunkirk. Memang, ia merupakan sosok yang cukup berpengaruh. Keluarga Markis Dunkirk juga memiliki hubungan erat dengan keluarga kerajaan kekaisaran. Meskipun putri keempat tidak senang dengan kedatangan ini, ia tetap memaksakan senyum untuk menyambut mereka. Bukankah kamu Markis Dunkirk? Ada keperluan apa kamu datang kemari hari ini? Bukankah kamu seharusnya mengurus urusan keluarga kerajaan? Orang-orang bisa saja mengira bahwa keluarga kerajaan mencoba ikut campur dalam urusan Hong Kong dan Las Vegas. Tidak hanya menghambat pekerjaanku, tapi kamu juga akan mencemarkan nama baik kekaisaran. Negara kita akan mendapat reputasi buruk karenamu. Kamu mengerti kan? Tanpa memberikan kesempatan bagi Markis Dunkirk untuk bicara, putri keempat langsung menyerang terlebih dahulu demi menunjukkan dominasinya. Bab 2963. Yang mulia, saya datang ke sini karena diminta secara pribadi oleh Duke. Karena reputasi keluarga kerajaan terlibat, lambang kerajaan diserahkan kepada saya untuk menangani situasi ini. Memiliki lambang kerajaan sama artinya dengan kehadiran Duke itu sendiri. Duke adalah kepala Kementerian Dalam Negeri Kekaisaran dan setara dengan pelayan ratu. Statusnya sangat tinggi dan kata-katanya memiliki bobot yang besar. Statusnya dalam kekaisaran bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan seorang perdana menteri. Bahkan putri keempat pun tidak mampu menyembunyikan keterkejutannya setelah mendengar kata-kata tersebut. Pada saat itu, putri keempat menyadari bahwa kedatangan Markis Dunkirk adalah karena situasi yang sangat genting. Ia terus memikirkan alasan mengapa Markis datang di saat yang sangat krusial seperti ini. Mungkin negara telah mengirimkan surat kepada kekaisaran untuk memaksa mereka menyerahkan dalang di balik insiden Mordu. Tanpa berpikir panjang, putri keempat berkata, Markis Dunkirk, jika kamu khawatir tentang insiden Mordu, aku akan menyerahkan keadilan kepada Kementerian Dalam Negeri. Tapi itu hanya bagian dari rencanaku. Aku belum bisa memberitahumu semuanya. Kasus pembunuhan. Markis Dunkirk terdiam membeku sejenak sebelum akhirnya kembali sadar. Jangan khawatir. Insiden ini masih dalam tahap awal. Untuk saat ini tidak akan memengaruhi Anda. Tetapi tentu saja, jika itu benar terjadi, Anda harus menanganinya secepat mungkin sebelum melibatkan keluarga kerajaan. Saya datang ke sini karena reputasi keluarga kerajaan telah tercoreng. Tidakkah Anda sadar dengan apa yang sedang Anda lakukan? Bagaimana Anda akan menjelaskan semua ini? Putri keempat mengernyitkan dahi mendengar kata-kata tersebut.
Aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Markis Dunkirk menghela napas panjang sebelum mengeluarkan sebuah laptop terenkripsi. Ia kemudian meletakkan laptop itu tepat di hadapan putri keempat. Wartawan terbaik dari surat kabar terbesar milik Wales mendapatkan foto-foto ini. Tentu saja Kementerian Dalam Negeri juga telah memilikinya. Ketika kami menerima foto-foto ini, kami menghabiskan banyak uang dan mengerahkan kekuatan untuk mencegah skandal ini tersebar luas. Salah satu wartawan mengatakan bahwa orang yang memberikan foto-foto ini akan mengungkapkan skandal terbesar pada hari Senin. Itu berarti besok. Putri keempat mengambil laptop itu dengan ekspresi marah dan tercengang di wajahnya. Bajingan. Bajingan itu. Foto-foto itu jelas diambil dari rekaman video. Ada 3 foto keseluruhan, yang dengan jelas menunjukkan seseorang sedang berlutut di tanah. Tak seorang pun tahu siapa orang itu karena wajahnya disensor. Namun pakaian dan aksesori yang dikenakan dengan jelas menunjukkan identitasnya sebagai bangsawan kekaisaran. Jika hal ini terungkap ke publik, maka akan menjadi skandal yang sangat menghancurkan bagi kekaisaran. Inilah alasan mengapa Markis Dunkirk muncul pada saat itu. Saat putri keempat sedang dilanda sakit kepala hebat, ponselnya berdering keras. Ia menjawab panggilan itu secara refleks. Baik, halo, putri keempat. Nada tenang dari seberang telepon membuat putri keempat menggertakkan giginya dengan marah. Harvey York. Putri keempat menggertakkan giginya dengan kuat. Apakah bajingan ini menelpon hanya untuk pamer? Bab 2964. Kau yang memberikan foto-foto ini hanya supaya bisa meniduriku kan? Harvey York tertawa kecil. Itu benar. Bagaimana dengan sudut-sudutnya? Kau menyukainya. Kau naif. Bahkan jika skandal ini terungkap, paling-paling hanya akan mencoreng nama baikku. Tak ada yang bisa kau lakukan untuk menyakitiku. Kau sudah dewasa, Harvey. Kau adalah bangsawan tingkat atas. Tidakkah kau merasa ini konyol? Putri keempat tertawa dingin. Saat itu, Harvey tampak tak berdaya di matanya. Dia sudah mengambil tindakan terhadap istrinya. Namun, bukannya membalas dendam, yang dia lakukan hanyalah menyebarkan skandal bodoh. Memalukan sekali. Menyakitimu. Untuk apa? Apa kau pantas? Harvey tersenyum tenang. Lagi pula, apa gunanya membunuhmu? Aku mungkin harus berhadapan dengan seluruh keluarga kerajaan jika melakukan hal itu. Victoria mungkin akan datang menuntut balas. Itulah sebabnya aku tidak berniat menyentuhmu. Tapi, aku merasa sangat tidak tenang jika tidak menghancurkanmu. Bagaimanapun, kau telah bertindak terhadap istriku. Itulah sebabnya aku hanya akan menyiksa hatimu. Besok, rekaman putri bangsawan keempat yang berlutut akan tersebar di seluruh media sosial. Tenang saja. Aku sudah menyiapkan berbagai versi untuk momen spesial ini. Dengan bantuan penulis bayangan, aku akan memastikan video itu tetap viral selama sebulan penuh. Saat itu terjadi, tak peduli seberapa besar usahamu untuk bangkit. Aku jamin skandal ini saja akan menghantui hidupmu selamanya. Kau akan melewatkan setiap kesempatan yang datang padamu. Kau sudah tamat. Seorang putri yang pernah berlutut tidak akan bisa menjadi ratu. Aku akan dihantui oleh skandal ini. Aku tidak bisa naik tahta. Dia bahkan punya penulis bayangan. Skandal ini akan viral selama sebulan penuh. Putri keempat menggertakkan gigi sebelum berkata pelan. Tuan York. Apa? Kau akan memohon? Jawab Harvey dengan tenang. Ekspresi putri keempat mendadak berubah. Sialan kau. Harvey menatapnya dengan jijik. Lupakan saja. Aku bahkan tidak menyukaimu. Lagi pula, aku punya harga diri. Aku tidak suka menjadi orang ketiga dalam hubungan orang lain. Braak. Bajingan sialan. Putri keempat membanting ponselnya dengan marah sambil melompat-lompat karena emosi. Ia sangat ingin menamparkan Harvey lewat internet. Para ksatria dari Kementerian Dalam Negeri mengernyit melihat sikap putri keempat. Bagi mereka, ini adalah perilaku yang memalukan. Markis Dunkirk menatap dingin ke arah sang putri sampai ia tenang, lalu menunjukkan senyum ramah.
Putri keempat, orang yang mengirimkan foto itu pasti sudah menelepon Anda kan? Sang Duke mengatakan ini kepada saya. Dia tidak peduli mengapa Anda berlutut, juga tidak peduli siapa yang memaksa Anda melakukan itu. Dia hanya menyuruh saya menyampaikan satu hal. Jika skandal ini benar-benar tersebar luas, dan rekamannya menjadi viral, keluarga kerajaan dan Kementerian Dalam Negeri akan menandatangani pernyataan resmi bahwa Anda memang bukan berdarah kerajaan. Singkatnya, jika Anda tidak segera membereskan ini, Anda tidak akan lagi menjadi pewaris tahta keempat. Markis Dunkirk tersenyum. Saya yakin puluhan pewaris di bawah Anda akan sangat senang mendengar hal ini. Bab 2965. Sang putri keempat segera tenang setelah melihat Markis Dunkirk pergi. Ia sangat memahami bahwa ia tidak punya pilihan lain selain membunuh Vince York. Jika tidak, Harvey York tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Ia tidak punya pilihan selain menerima takdirnya. Tanpa berpikir panjang, sang putri keempat menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangan kepada sekretaris yang ditampar wajahnya. Sampaikan pesan kepada Harvey. Katakan padanya untuk melepaskan Jason Leo dan yang lainnya. Aku akan memberikan pernyataan yang adil padanya. Aku berharap kepada Tuhan dia menepati janjinya. Las Vegas, Mordu Casino Palace. Harvey sedang berada di ruang kerja, menatap kekacauan di atas meja. Queenie York masuk dengan senyum hangat saat itu. Sang putri keempat mengirim pesan, menyuruh kita membebaskan orang-orang yang kusandera dan para elit yang telah ditaklukkan oleh ayahku. Dia bilang akan menuruti apa yang kamu katakan. Dan dia berharap kamu tetap berada di posisi tawar-menawar. Harvey tertawa kecil. Sepertinya putri keempat kita tercinta tidak berniat menyerah bahkan sampai saat ini. Queenie mengernyit. Apa maksudmu? Tujuan utama sang putri keempat adalah membantu Jason kembali dan membuat Hong Kong serta Las Vegas bergantung lagi pada kekaisaran. Ujar Harvey tenang. Jason sendiri tidak bisa mencapai itu semua. Lagi pula, seseorang harus bisa mempertahankan kastil setelah menaklukkannya. Singkatnya, selain Jason, sang putri keempat telah menanam banyak mata-mata di Hong Kong. Sebagian besar dari mereka juga berasal dari keluarga-keluarga terpandang. Dia masih mencoba bernegosiasi denganku pada saat yang sangat penting ini karena dia masih memiliki siasat cadangan. Jika Vince terbunuh, dia pasti akan mencoba menjatuhkan kita. Lagi pula, yang akan membunuh Vince adalah sandera kita. Kita tidak akan bisa keluar dari situasi itu setelahnya. Queenie mengangguk pelan. Putri keempat memang cukup kuat untuk merancang rencana seperti itu di saat kritis. Orang biasa jelas bukan tandingannya. Abaikan permintaannya. Katakan pada orang-orang itu agar melakukan apapun yang mereka mau. Katakan hal yang sama pada mereka. Setelah Vince mati, Jason akan tetap hidup. Hukuman atas insiden Mordu Casino Palace akan dijatuhkan pada hari Senin. Tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Lagi pula, dia tidak memiliki hak untuk itu. Benar. Akan kusampaikan sekarang. Queenie mengangguk ringan. Tidak perlu terburu-buru. Kita bukan orang yang tergesa-gesa. Mari makan siang dulu. Queenie langsung menerima ajakan Harvey. Bagaimanapun, ini pertama kalinya pria bodoh itu berbicara begitu langsung. Ia merenung sejenak dan bertanya. Kamu benar-benar yakin putri keempat sendiri bisa membunuh Vince? Itu tidak terlalu penting dalam jangka panjang. Jawab Harvey. Aku ingin keluarga kerajaan kekaisaran benar-benar berhadapan langsung dengan keluarga York Hong Kong. Jika aku tidak melakukan ini, beberapa orang akan saling menikam dari belakang sambil berpura-pura netral. Memberi mereka contoh adalah hal yang baik kan? Aku harus segera meninggalkan Hong Kong dan Las Vegas. Aku akan membantumu menyelesaikan beberapa masalah selagi sempat, sebelum kau naik tahta. Bagaimana kau berencana membalas semua ini? Queenie menunjukkan senyum hangat. Aku akan memberikan tubuhku. Tolong jangan. Mata Harvey berkedut tanpa terkendali. Bab 2966. Benarkah bajingan itu mengatakan hal seperti itu? Dia tidak akan membiarkan mereka pergi.
Sang putri keempat menggenggam cangkir tehnya yang terbuat dari porselen dengan erat, berusaha sekuat tenaga agar tidak melemparkannya ke lantai. Itu benar, kata sekretarisnya hati-hati. Apa yang harus kita lakukan sekarang, putri keempat? Haruskah kita mulai mengumpulkan kekuatan? Waktu makan siang sudah lama lewat. Kita akan mendapat masalah jika tidak segera mengambil langkah. Putri keempat menarik napas dalam-dalam. Mungkin sekarang saatnya kita menggunakan rencana B, Jason Leo. Bisiknya. Sekretaris itu terdiam kaku. Rencana B masih terus disempurnakan. Jika diperlukan, kita bisa menggunakannya kapan saja. Tapi itu adalah rencana untuk kalangan elit sosial Hong Kong dan Las Vegas jika mereka mencoba melawan. Rasanya agak berlebihan jika digunakan sekarang. Kau tidak mengerti apa-apa. Jika kita tidak bisa menangani situasi saat ini, maka sehebat apapun rencana dari A sampai Z akan menjadi sia-sia. Putri keempat menarik napas dalam-dalam sebelum menekan nomor di ponselnya. Halo, Tuan Muda York. Aku ingin berbicara denganmu langsung mengenai penyelamatan Jason. Di sisi lain telepon, Vince sedang berbaring santai di sofa dengan ekspresi puas. Ah, sang bangsawan, putri keempat. Kau pasti lupa satu hal penting. Bajingan itu menembakku di Mordu Casino Palace. Aku hampir mati karenanya. Kau ingin aku menyelamatkannya sebelum aku menuntut balas padanya. Kau bercanda. Setelah mengatakan itu, Vince segera memberi isyarat kepada orang-orang di sekitarnya. Para teknisi yang bekerja siang malam segera bergerak. Beberapa menyadap ponsel putri keempat, sementara yang lain melacak lokasi keberadaannya. Tak lama kemudian, beberapa kendaraan tak mencolok mendatangi kediaman sang putri. Setelah mengerahkan sejumlah drone, mobil-mobil itu melanjutkan misi mereka dengan tenang. Jelas bahwa Vince telah mengantisipasi panggilan dari putri keempat. Setelah beberapa saat hening, putri keempat kemudian berkata dengan tenang. Kita semua besar di dunia seperti ini, Vince. Kau tahu tidak ada musuh abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang terus berubah. Kau pasti tahu apa yang terjadi padaku beberapa hari terakhir. Bisa dikatakan aku telah dipojokkan oleh bajingan itu, Harvey York. Jika ini terus berlanjut, satu-satunya cara mencegahnya menyebarkan skandal adalah dengan membunuhmu. Tapi meskipun begitu, aku tahu menghadapi dirimu bukanlah hal yang mudah. Aku tidak sebodoh itu untuk melawanmu pada saat yang krusial seperti ini. Apapun yang terjadi, tidak akan ada pihak yang diuntungkan. Vince tertawa terbahak-bahak. Menarik. Aku tak menyangka kau bisa sejelas ini. Kau pasti akan mendapat kesempatan untuk bangkit di masa depan. Kalau begitu, mari kita mulai perburuan ini. Apa yang akan aku dapatkan jika kita menyelamatkan Jason? Putri keempat menarik napas dalam-dalam. Pertama, aku akan memberikan dukungan penuh padamu dan memastikan kau menduduki posisi kepala keluarga York Hong Kong. Kedua, aku akan bekerja sama denganmu untuk menyingkirkan Harvey. Dan ketiga, aku akan meminta Jason untuk berdamai denganmu. Singkatnya, dalam hal status, pengaruh, kekuasaan, dan aliansi. Kau akan benar-benar tak tertandingi di Hong Kong dan Las Vegas. Bab 2967. Terdengar tawa riang dari seberang telepon. Aku harus mengakui, itu penawaran yang cukup bagus. Aku hampir saja tergoda. Namun sejujurnya, hal itu tidak terlalu realistis bagiku. Aku tidak membutuhkanmu untuk membantuku naik ke tampuk kekuasaan. Tidak ada satupun yang berani menentangku sejak aku menjadi kepala keluarga. Mereka tidak pernah membantuku dalam bentuk apapun. Aku tidak membutuhkan mereka. Itulah sebabnya aku tidak begitu tertarik. Sang putri keempat menarik napas dalam. Aku bisa mengenalkanmu pada seorang putri dari keluarga kerajaan. Dia memiliki peluang lebih besar untuk meraih kekuasaan dibandingkan aku. Dia belum pernah menikah ataupun tidur dengan siapapun. Aku rasa dia akan menjadi kandidat terbaik untuk menjadi nyonya keluarga kalian. Setelah mempertimbangkan tawaran tersebut beberapa saat, Vince York pun tertawa terbahak. Baiklah. Kalau begitu, sudah disepakati. Bagaimana kita akan menyelamatkan orang-orangmu?
Di mana mereka sekarang? Beri tahu aku rencananya saat kau sudah siap. Aku akan melakukan segala yang aku bisa untuk membantu. Jangan lupa dengan apa yang telah kau janjikan padaku. Vince kemudian menutup telepon setelah menyelesaikan ucapannya. Putri keempat menarik napas panjang dan berkata, "Kirimkan rencana pengalihan yang sudah kita siapkan kepada Vince. Semoga saja Tuan Muda York sendiri sekejam yang kuharapkan." 2 jam kemudian, rancangan rencana itu tiba di depan pintu Vince menjelang malam. Ia dan Lexi York berkumpul dan mulai membuka halaman-halaman dokumen. Jason disandera di sebuah villa kosong di tengah Gunung Taiping. Kata Lexi terkejut. Dulu, tempat itu dibeli oleh seorang aktor. Tak lama setelah direnovasi, bintang kungfu itu meninggal di Amerika. Konon tempat itu berhantu. Sekarang hanya para preman yang berani mendekatinya. Aku tidak menyangka Harvey akan mengurung seseorang di tempat seperti itu. Benar-benar titik buta. Apa yang disarankan oleh putri keempat? Vince memegang dokumen tersebut dan berkata, ia ingin bertemu denganku untuk membahasnya. Berdasarkan rekaman drone kita, ia sudah mulai mengumpulkan pasukannya. Para ksatria Templar sedang beristirahat saat ini. Kalau dugaanku benar, mereka akan menyerang villa itu malam ini. Lalu, bagaimana kita akan bekerja sama? Tanya Lexi dengan dahi berkerut. Bekerja sama? Kenapa kita harus melakukannya? Kita akan bergerak sekarang juga. Untuk menyelamatkan mereka. Lexi bingung. Ia tak menyangka Vince akan semudah ini berubah. Tentu saja tidak. Kita akan membunuh mereka. Vince berbicara dengan datar. Jason hanyalah pengkhianat yang belum matang. Tidak ada gunanya membiarkannya hidup. Kalau begitu, lebih baik kita menghabisinya lebih cepat. Saat dia mati, sang putri keempat pasti akan menyerang Harvey. Dan saat itu terjadi, kita akan mendapatkan semua keuntungannya tanpa perlu melakukan apapun. Vince pun berdiri, mengabaikan rasa sakit yang menusuk di tubuhnya sambil berganti pakaian. Kita harus melakukannya dengan rapi. Kita hanya akan membawa pasukan elit. Tak seorang pun akan tahu apa yang terjadi pada mereka. Bab 2968. From. Suara gemuruh terdengar di langit yang suram. 15 menit kemudian, 8 unit Land Cruiser meluncur deras menuju gerbang villa terbengkalai itu. Preman-preman dengan rambut berwarna mencolok, anting, dan tato di sekujur tubuh berkeliaran di sekitar tempat itu. Biasanya, para preman yang arogan tersebut kini gemetar ketakutan saat melihat puluhan pria kuat berbaju hitam yang turun dari mobil dan mengambil alih tempat itu. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka tahu jelas bahwa orang-orang itu pasti bekerja untuk seorang tuan besar. Maka, mengapa mereka mencoba melawan sejak awal? Belum lagi senjata api yang jelas terlihat di tangan mereka. Belum 3 menit berlalu, tempat itu sudah sepenuhnya dikuasai. Setelah mengetahui dari mana orang-orang itu berasal, para preman pemilik tempat hanya bisa tersenyum kaku sambil berdiri di pinggir. Para bangsawan muda dari keluarga York Hong Kong punya urusan di sini. Tentu saja para preman lokal tidak akan berani menentang mereka. Hong Kong dan Las Vegas dikuasai oleh geng Brewwood atau geng Nanyang. Villa terbengkalai ini merupakan wilayah kekuasaan geng Brewwood. Saat tempat itu sepenuhnya dikunci, 3 unit Toyota Century melaju kencang menuju pintu masuk. Tidak boleh ada yang masuk maupun keluar. Ujar Vince York dengan tenang setelah turun dari mobil tengah sambil memberi perintah kepada para pengikut setianya. Kemudian, ia memerintahkan agar orang yang bertanggung jawab atas villa terbengkalai itu dibawa dan dipaksa berlutut di hadapannya. Pemimpin para preman itu bahkan tak berani melawan sedikit pun. Ia hanya menatap Vince dengan pandangan putus asa. Bagaimanapun, orang seperti Vince ibarat dewa bagi mereka. Klep klep klep. Vince bertepuk tangan dengan santai sebelum anak buahnya yang setia melemparkan koper berisi uang tunai ke tanah. Setelah itu, anak buah tersebut menepuk pipi si preman dengan ringan. Ada hal aneh yang terjadi di sini 2 hari lalu. Ceritakan semuanya. Jika kau jujur, semua ini akan menjadi milikmu. Jika tidak,
maka semuanya akan ikut bersamamu saat dikubur 6 kaki di bawah tanah. Preman itu gemetar sebelum menjawab. Saya ingat sekarang, Tuan Muda York. Ada beberapa orang asing yang membawa Sandra ke sini, katanya mereka menculiknya dari Las Vegas. Mereka menyuruh saya menjaganya dan membunuhnya setelah 3 hari. Mereka memberikan saya uang muka $15.000, dan berjanji memberi 15.000 lagi setelah semuanya selesai. Saya menyetujui kesepakatan itu. Sanderanya masih ada di ruang bawah tanah. Mata Vince langsung berbinar. Ia cukup terkesan dengan Harvey York. Ia menggunakan sekelompok preman untuk mengurung Jason tanpa sepengetahuan Vince. Sebuah strategi yang sangat cerdas. Kalau bukan karena hubungan kuat kekaisaran dengan Hong Kong dan Las Vegas, tak akan ada yang tahu di mana Jason disekap. Tanpa pikir panjang, Vince bertepuk tangan lalu berjalan bersama anak buah ke ruang bawah tanah. Ia memberi isyarat agar para pengikutnya berjaga, lalu berjalan menuju pintu baja ruang tahanan. Ia bisa melihat seseorang terikat di kursi dan berlumuran darah melalui jeruji besi. Wajah orang itu tertutup tudung, kepalanya terkulai. Ia nyaris tak sadarkan diri. Vince mengerutkan kening. Ia ingin menembak orang itu langsung dari balik jeruji, tapi merasa perlu memastikan identitasnya terlebih dahulu. Bab 2969. Klak. Saat Vince York menendang pintu hingga terbuka, bau mesiu langsung menyebar di udara. Bajingan. Wajah Vince tampak putus asa. Ia bahkan tak sempat memperingatkan siapapun sebelum menggunakan seluruh kekuatannya sebagai dewa perang untuk menerobos keluar lewat jendela kaca, terhuyung-huyung meninggalkan villa tersebut. Boom! Hampir bersamaan, getaran keras terasa dari ruang bawah tanah. Villa besar itu runtuh dalam sekejap. Ledakan besar terjadi berturut-turut. Tak terhitung bahan peledak tersembunyi meledak secara bersamaan. Pemandangan yang sangat mengejutkan. Anak buah terpercaya Vince terpental ke tanah. Sebagian besar dari mereka tewas. Seluruh bangunan hancur menjadi puing-puing. Jika Vince tidak bergerak cukup cepat, ia sudah mati. Namun meskipun begitu, ia tetap tak sepenuhnya bisa menghindari serpihan yang berterbangan ke arahnya. Dengan masa lalunya sebagai juri, kecepatan geraknya hanya setengah dari potensi sebenarnya. Di tengah kekacauan, sang dewa perang dipenuhi debu dan tanah. Luka-luka tampak di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuhnya terasa sakit hingga matanya berkedut tanpa kendali. Namun dibandingkan rasa sakit itu, Vince lebih marah karena merasa dijebak. Jika ia terlambat 1 detik saja, ia sudah mati. Ambisinya untuk naik tahta akan lenyap begitu saja. Tuan Muda York. Belasan pria berbaju hitam berlari ke arah Vince sambil terus meneriakkan namanya. Darah mereka seakan membeku saat melihat bangunan yang runtuh, mengira Vince telah tewas. Mereka membersihkan puing-puing sambil mati-matian mencoba menghubungi Lexi York. Mereka harus melihat tubuh Vince, entah hidup atau mati. Jika tidak, mereka akan ikut celaka. Tuan Muda York belum mati. Saat melihat seseorang bangkit dari tumpukan puing, salah satu pria itu segera maju, penuh semangat. Yang lain segera mengikuti. Setelah memastikan bahwa Vince masih hidup, mereka semua tampak sangat lega. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan Muda York? Orang-orang itu melihat sekeliling dengan cemas, takut akan ada serangan lanjutan. Perlu kami panggilkan ambulans? Ambulans. Vince menamparkan wajah pria itu. Aku belum mati. Untuk apa aku butuh ambulans? Hubungi ayahku, paman ketiga, dan bibi. Beritahu penjaga keluarga York bahwa aku disergap. Katakan pada mereka bahwa putri keempat mencoba membunuhku. Aku akan membawanya bersamaku. Bajingan itu. Vince menggertakkan giginya. Saat itu juga, semuanya menjadi jelas baginya. Seluruh rencana sang putri keempat ternyata hanya akal licik untuk membunuhnya. Perempuan licik itu benar-benar mencoba menukar nyawanya dengan Jason Leo. Meski sadar tindakannya nekat, ia tetap ingin sang putri keempat mati terlebih dahulu. Jika tidak, Vince akan kesulitan tidur jika perempuan seperti itu terus mengawasi setiap gerak-geriknya. Harvey York, Queenie York,
keparat kalian. Sialan kalian. Vince merasakan bahaya yang mendekat saat ia menggertakkan giginya. Sesuatu sedang mengarah padanya saat itu juga. Bab 2970. Sebelum orang-orang di sekitarnya menyadari apapun, sebuah peluru telah melesat. Pria di belakang Vince York merasakan nyeri tajam di dadanya saat tubuhnya terpental. Ia sudah tak bernyawa ketika kembali jatuh ke tanah. Penembak jitu. Para pria berbaju jas itu adalah elit keluarga York dari Hong Kong sekaligus pengawal pribadi Vince. Tentu saja, mereka bereaksi cepat dalam situasi seperti ini. Vince, yang terjatuh di tanah, bahkan tak sempat marah. Secara naluriah, ia langsung berguling ke balik perlindungan. Tempat ia terbaring kini memiliki lubang sebesar kepalan tangan. Jika ia sedikit saja terlambat, nyawanya pasti sudah melayang. Lindungi Tuan Muda York. Para elit yang panik itu berubah ekspresi sebelum segera mengepung Vince sambil terus berteriak. Pada saat itu, mereka tidak peduli pada siapapun selain Vince. Puff! Peluru lain melesat ke arah mereka, kali ini menghantam kepala salah satu elit yang berdiri di depan. Darah dan debu bercampur di udara. Para elit itu tampak marah dan wajah mereka memucat, namun karena terlatih secara profesional, mereka tidak melarikan diri meskipun nyawa mereka terancam. Mereka segera mencari tempat persembunyian untuk Vince. Vince menunjukkan ekspresi sedih. Saat itu, ia bahkan tidak berdiri. Ia terus berguling di tanah hingga akhirnya bersembunyi di sebuah parit. Bau gat yang menjijikkan tercium di udara, namun Vince berhasil menghindari dua peluru yang melesat ke arahnya. Vince menggertakkan giginya. Orang-orang kepercayaannya dan sumber kekuasaannya kini menjadi korban. Ia mengalami kerugian besar hari itu. Ia bahkan tidak tahu siapa yang melakukan serangan brutal ini. Ini tidak bisa ditoleransi. Ini bukan pertama kalinya Vince menjadi target pembunuhan, namun ini adalah yang paling berbahaya sejauh ini. Dari bahan peledak bawah tanah hingga penembak jitu yang tersembunyi. Ia bisa saja mati berkali-kali jika tidak bereaksi dengan cepat. Vince sangat ingin menemukan sang penembak jitu agar bisa membalas dan membunuh pelakunya sekali untuk selamanya. Namun karena ia bukan orang biasa, ia tidak panik atau meratapi kematian anak buahnya. Ia menggunakan seluruh kekuatannya hanya untuk tetap bersembunyi saat itu. Ia sangat sadar bahwa dirinya adalah target utama sang penembak jitu. Musuh akan gagal jika ia tetap hidup. Ponselnya mulai bergetar dengan cepat. Pesan-pesan masuk membanjiri, menyatakan bahwa pasukan elit tambahan akan tiba dalam 5 menit. Vince tidak terkejut setelah menerima pesan itu. Ia tahu bahwa 5 menit itu akan menentukan hidup dan matinya. Jika ia sedikit saja lengah, ia akan mati. Seperti yang diduga, sang penembak jitu masih menunggu dengan sabar, menembak mati setiap elit yang terlihat. Wajah Vince tampak semakin mengerikan. Bukan hanya anak buahnya yang dibunuh, Vince juga diancam untuk segera menampakkan diri. Jika tidak, semua bawahannya akan tergeletak di tanah dalam sekejap. Puff puff puff. Setelah elit terakhir tumbang, wajah pucat akhirnya muncul di hadapan Vince, yang kini menggertakkan gigi dan menampakkan ekspresi getir.